Karena seharusnya jika ada tindakan kekerasan yang dianggap tidak pantas atau tidak wajar, maka guru pendamping yang harus menghentikan kegiatan retret itu. Kau datang ke rumah ini. Berita tentang seorang pastor di Sika Maumere diduga melakukan kekerasan terhadap puluhan pelajar telah beredar begitu cepat dan mendapat beragam tanggapan. Menarik bahwa peristiwa itu terjadi saat pembinaan rohani di sebuah rumah retret. Semua yang membaca berita itu pasti kaget. Pertama, karena pelakunya diduga seorang pastor. Bagi setiap wartawan, ini baru berita, karena pasti viral. Bagi instansi yang terkait, ini tugas panggilan untuk membela hak anak dan perempuan. Baik, saya coba melihat ini dari 3 sisi. Yang pertama, kebenaran berita dan atau pengakuan korban. Kalau benar semua narasi yang ada di dalam berita itu, bahkan dicatat jam dan menit kejadian, serta jumlah siksaan seperti diduga pastor menandukan kepala anak-anak, ada yang 200 kali, ada yang 50 kali, lalu memungut sampah pakai mulut dengan cara menggigit, lalu menendang sampai tersungkur, maka kita tentu prihatin atas kejadian itu. Atas semua pengaduan itu, tentu kita sepakat bahwa ini harus dibawa ke ranah hukum agar soalnya menjadi jelas dan siapapun harus bertanggung jawab. Seperti kata Kepala Dinas P2K BP3A Petrus Herlemus. Yang kedua, kejadian ini bisa menjadi pembelajaran kita bersama untuk memeriksa dan mengklarifikasi sejauh mana Undang-Undang Perlindungan Anak menjadi efektif untuk pembentukan karakter dan kedisiplinan anak-anak kita. Karena jangan sampai undang-undang khusus ini malah menjadi bumerang bagi pendidikan budi pekerti dan moralitas anak-anak kita. Lalu anak-anak kita berlaku sesuka hati dan arogan. Dan guru-guru atau pembina jadi gagap karena terkurung dalam rasa takut pada perangkap hukum yang kita buat sendiri. Yang ketiga, para saudara, ini masukan sebagai pembanding. Saya pastor yang bekerja juga di rumah retret di Tanjung Pinggir, di Keuskupan Agung Medan. Pada prinsipnya, rumah retret adalah tempat di mana para peserta datang memberikan diri untuk didampingi, dibina, dan dibentuk. Setiap rumah retret ada aturannya. Para pastor yang bekerja di rumah retret berusaha sedapat mungkin memberikan seluruh dirinya untuk mendampingi anak-anak yang datang. Karakter anak-anak setiap sekolah itu berbeda-beda. Karena itu setiap kelompok sekolah selalu menyertakan guru-guru pendamping yang tentu lebih tahu karakter anak-anaknya atau sifat khas bahkan pribadi dari anak-anak itu. Nah, di poin inilah yang hemat saya agak janggal dengan pengaduan anak-anak itu. Karena seharusnya jika ada tindakan kekerasan yang dianggap tidak pantas atau tidak wajar, maka guru pendamping yang harus menghentikan kegiatan retret itu. Pertanyaannya, mengapa guru pendamping tidak mengambil keputusan jika benar ada tindakan yang di luar batas kewajaran? 200 kali diduga pastor membenturkan kepala anak ke tembok. Bukankah membiarkan berarti menyetujui? Atau bisa jadi peristiwa itu tidak sedramatis seperti yang dilaporkan oleh anak-anak itu? Mengapa pengaduan baru terjadi setelah program pendampingan selesai untuk gelombang pertama? Dan itu pun dilaporkan pada orang tua dan bukan ke pihak sekolah. Apakah anak-anak tidak lagi percaya pada guru pendamping dan pihak sekolah? Ataukah mungkin guru-guru dan pihak sekolah pernah terjerat kasus serupa sehingga tidak mau berurusan dengan anak-anak yang merasa punya backingan yang membela mereka? Mendengar pengaduan anak itu baik, namun klarifikasi pada pihak-pihak yang bersangkutan adalah sebuah tindakan bijak untuk menemukan titik simpul dari fakta di lapangan. Akan lebih baik atau lebih bijak jika konteks diikut sertakan dalam menilai sebuah peristiwa agar para pihak tidak terjerumus dalam penilaian sepihak. Para saudara, sebagai seorang pastor yang bekerja di rumah retret, saya prihatin dengan kejadian ini. Saya hanya sering berhadapan di rumah retret dengan anak-anak yang manja, anak-anak yang keras kepala, anak-anak yang bandel, yang sopan, yang saleh. Ada anak pejabat, pedagang, petani yang sebenarnya sangat kesepian.
Mereka sering mencari perhatian, mudah tersinggung, suka membuli kawan, bahkan guru dan orang tua sebagai hal yang mereka anggap wajar. Di titik itulah, terdorong oleh rasa cinta dan tanggung jawab, mereka kami bina di rumah retret untuk membentuk karakter. Jika Anda para orang tua masih percaya pada sekolah dan rumah-rumah pembinaan, maka jangan telan bulat-bulat cerita anak-anakmu. Dalam kasus ini, tanyakanlah pada guru pendamping mereka. Sekali lagi, anak-anak adalah masa depan kita. Semua kita terpanggil mencintai secara benar dan bertanggung jawab. Siapa yang bersalah memang harus bertanggung jawab atas kesalahannya, baik secara kekeluargaan maupun lebih edukatif secara hukum. Ada pepatah yang menarik, itu dikatakan, anakmu bukanlah anakmu. Ia adalah titipan sang Khalik bagi dunia. Engkau adalah busur dan Tuhan adalah sang pemanah yang tahu dengan tepat kemana sasaran anak panah akan dituju. Jangan rampas hak Tuhan sebagai pemanah. Tetaplah di tempatmu sebagai busur, karena ketajaman anak panah diuji dalam api kebersamaan dengan yang lain, dalam rasa sakit dan kecewa, juga kegagalan. Khalil Gibran. Para saudara, ketika kita melindungi dan turut melebih-lebihkan rasa sakit anak di hari ini, maka kegagalan dan penderitaan di masa depan adalah buah yang akan kita petik. Tuhan memberkati.